Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor fundamental. Jadi bagaimanapun untuk nilai tukar suatu mata uang dalam hal rupiah juga bergantung pada pertumbuhan ekonominya, lalu kondisi dan stabilitas politik. Jadi sebenarnya ini diakui secara teoritis berpengaruh. Jadi misal suku bunga Indonesia 6,25, sementara The Fed misalnya 5,5 atau 5,25 sebagai salah satu pengaruh nilai tukar. Cuma ketiga-tiganya ini harus melewati pasar uang, pasar modal, dan ketersediaan sistem perbankan, fleksibilitasnya. Nah, Indonesia termasuk yang cukup berkembang pasar uang, pasar modal, sistem perbankannya. Sehingga nilai tukar spot kita ini memang di satu sisi dia cepat stabil, tapi di sisi lain juga bisa berfluktuasi, tidak terkendali. Kemudian yang kita harus ketahui, meskipun 140 miliar dolar itu banyak, bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk emas moneter, otomatis kan tidak bisa seketika dipakai untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam literasi terdahulu, para pembelajar ekonomi sudah sedikit mengetahui tentang pasar uang, khususnya pasar valuta asing atau PALAS. Nah, pada dasarnya dalam pasar PALAS tersebut, dolar Amerika adalah komoditas. Jadi barang ya, yang diperjualbelikan secara bebas terhadap rupiah, meski ada aturan mainnya. Aturan kini memang makin diperketat oleh otoritas ekonomi, dalam hal ini Bank Indonesia. Nah, sebagai komoditas di pasar PALAS, itu ada penawaran dan permintaan. Terbentuklah harga dari waktu ke waktu, yang harga itu yang merupakan kurs. Cuma kita juga sudah belajar bahwa transaksi di pasar yang di dalam negeri itu yang besar adalah yang bersifat, antara lain bersifat spot, tunai, atau waktunya seketika. Ingat, seketika ini hitungannya sampai sekarang, hari ini, seketika, maupun tomorrow, 2 hari ya. Lalu ada yang sifatnya forward. Nah, dahulu yang paling besar itu spot, di sekitaran 2 miliar dolar per hari dalam kondisi normal ya. Tapi forward kadang justru bisa lebih banyak di waktu-waktu tertentu. Nah, kita juga sudah pernah mengkaji bahwa salah satu yang berkembang menjadi penting adalah yang disebut dengan non-derivable forward di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kira-kira begitu ya nilai tukar rupiah. Nah, kalau digambar, kita sudah melihat gambar ini pada kajian sebelumnya. Untuk mengulang saja, ini perkembangan harga rupiah, harga dolar dilihat dari rupiah, atau harga rupiah terhadap dolar. Nah, apa yang mempengaruhi? Nah, secara teoritis begini yang mempengaruhi. Kan tadi sebagai sebuah komoditas atau barang, itu berarti ada yang membutuhkan. Ini dalam sudut pandang pasar di Indonesia ya, pasar PALAS di Indonesia. Itu ada permintaan dolar, ada penawaran dolar. Ya toh, permintaan dolar itu antara lain misalnya untuk membayar impor barang dan jasa oleh pelaku ekonomi di Indonesia. Lalu ada arus modal yang sifatnya keluar. Arus modal keluar itu bisa berupa pembayaran utang luar negeri dan bunganya, ya antara lain itu ya, atau penduduk Indonesia yang keluar modalnya maksudnya. Nah, begitu juga ada faktor permintaan dolar yang bersifat spekulasi di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya bisa melalui DNDF, domestic non-derivable forward ya. Nah, lalu yang bersifat menawarkan artinya yang menjual dolar itu penerimaan, bukan menjual ya, maksudnya ketersediaan dolar yang bisa dijual, itu penerimaan ekspor barang dan jasa kan ada. Nah, dalam konteks ini kita belakangan ini kan suka mendiskusikan publik tentang devisa hasil ekspor yang diharapkan dibawa masuk, ditahan di Indonesia. Nah, misalnya seperti itu. Lalu ada arus modal asing yang masuk juga. Jadi baik utang piutang maupun investasi kan ada yang masuk. Lalu ada arus modal penduduk Indonesia meskipun secara umum keluar, tapi dalam waktu tertentu juga ada yang masuk. Nah, yang penting lagi adalah intervensi Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia, kita sudah belajar di kajian sebelumnya, bisa melakukan intervensi di pasar PALAS. Nah, kalau kajiannya lebih sedikit kompleks ya, sebagai pembelajar ekonomi, ya kita mungkin bisa memakai skema ini. Ini skema yang relatif kompleks tapi tidak sepenuhnya kompleks.
Jadi ada tadi kan cuma permintaan penawaran, tapi permintaan penawaran itu dipengaruhi oleh apa? Kedua-duanya. Itu antara lain adalah soal terkait dengan neraca pembayaran. Nah, ini sudah kita pernah kajian juga. Jadi karena neraca pembayaran ini menentukan ketersediaan dolar di Indonesia, baik itu transaksi berjalan, transaksi finansial, lalu rejim nilai tukar dan devisa. Maksudnya itu karena kita bebas ya relatif perdagangan ketersediaan itu mestinya lebih mungkin dibandingkan seandainya kita tidak bebas. Nah, lalu posisi biarpun bebas ada nggak barangnya? Itu posisi cadangan devisa. Tapi di sisi lain itu ada soal pasar aset. Pasar aset itu maksudnya pasar terkait saham, obligasi atau kepemilikan lain terhadap aset Indonesia. Itu tergantung soal pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor fundamental. Jadi bagaimanapun untuk nilai tukar suatu mata uang dalam hal rupiah juga bergantung pada pertumbuhan ekonominya. Lalu penawaran dan permintaan aset, artinya kan ketertarikan terhadap aset di Indonesia. Aset sekali lagi bisa terutama berarti adalah surat berharga, saham dan sebagainya. Lalu spekulasi dan likuiditas. Jadi likuiditas dan faktor spekulasi juga berpengaruh fundamental terhadap nilai tukar. Lalu kondisi dan stabilitas politik. Jadi sebenarnya ini diakui secara teoritis berpengaruh. Ini saya secara umum mengadaptasi Krugman ya, tapi dengan versi lebih sederhana. Nah, pada faktor lain jadi ada 3 faktor utama yang adalah kondisi paritas, tingkat inflasi relatif. Maksudnya tingkat inflasi relatif Indonesia dengan negara lain. Nah, terutama dalam konteks ini dengan Amerika kan, karena kita bicara dolar. Tapi karena dolar ini adalah mata uang di berbagai negara, tetap saja Pak, tingkat inflasi relatifnya ini harus dihubungkan dengan beberapa inflasi beberapa negara, yang terutama terhubung Indonesia. Lalu tingkat suku bunga relatif. Jadi misal suku bunga Indonesia 6,25, sementara The Fed misalnya 5,5 atau 5,25, itu kan ada sebagai salah satu pengaruh nilai tukar. Nah, paritas suku bunga ini terkait juga dengan suku bunga secara umum ya. Artinya ini sangat mempengaruhi nilai tukar. Nah, cuma ketiga-tiganya ini harus melewati pasar uang, pasar modal, dan ketersediaan sistem perbankan, fleksibilitasnya. Nah, Indonesia termasuk yang cukup berkembang pasar uang, pasar modal, dan sistem perbankannya. Sehingga nilai tukar spot kita ini memang di satu sisi dia cepat stabil, tapi di sisi lain juga bisa berfluktuasi, tidak terkendali oleh otoritas ekonomi, otoritas moneter, dan bisa karena memang bebas ya. Nah, tadi kan ini ada faktor neraca pembayaran. Kita mengulang kembali di kajian sebelumnya ini neraca pembayaran. Sebenarnya dari sisi neraca pembayaran kita tidak buruk-buruk amat, lebih buruk dari masa lampau karena surplusnya berkurang. Tetapi harusnya kita cukup berdaya tahan. Artinya devisa yang masuk itu masih banyak. Macam itu ya. Nah, lalu posisi cadangan devisa, isi dompet negara bukan pemerintah ya. Kita punya stok akhir Maret itu 140 miliar dolar. Jadi kalau ada faktor spekulasi, faktor kondisi, sebenarnya ada daya tahan. Nah, meskipun kalau dilihat gambar ini sebenarnya juga posisi kita landai kan di tahun-tahun terakhir ini. Nah, tetapi itu perlu kajian khusus ya. Kemudian yang kita harus ketahui, meskipun 140 miliar dolar itu banyak, bentuknya macam-macam. Ini untuk mencontohkan bentuk, ada yang berbentuk emas moneter, otomatis kan tidak bisa dipakai untuk seketika dipakai untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu ada SDR dan RPF, ini mata uang IMF. Kita satu sisi punya duit di IMF, kita juga punya utang di IMF, tapi dari sisi ketersediaan kita lumayan banyak dari IMF ini sampai senilai 8,42 miliar. Ini bisa dikatakan faktor yang bisa dipakai jika kondisinya agak darurat ya. Nah, ada. Secara umum uang kertas tidak banyak ya. Ya maksudnya tidak hanya 22 miliar uang kertas dan simpanan lebih luas. Nah, maka kalau berbicara ini, sayang kita tidak mendapatkan informasi ya. Ada mestinya, tapi saya sebagai belajar ekonomi masih belum paham sebenarnya yang tersedia oleh Bank Indonesia untuk dijadikan di
dalam operasi pasar, masuk pasar uang itu berapa? Hanya menduga-duga saja. Secara umum seluruhnya ini dalam kendali Bank Indonesia. Saudara-saudara bisa bayangkan ketika sebuah bank itu menyatakan simpanan sekian, kredit sekian, ya kan simpanan itu kan milik banyak pihak, tapi kan tetap di bawah kontrol bank tersebut. Begitu juga Bank Indonesia, tidak seluruhnya milik, tapi di bawah kontrol penguasaan Bank Indonesia. Nah, maka kita hanya bisa menduga dari misalnya 140 ini barangkali 30 sampai 30 miliar dolar atau sampai 40 miliar dolar, dugaan saya, itu bisa dipakai untuk operasi pasar. Tapi pada saat yang bersamaan nilai tersebut juga bisa tidak mencukupi jika kondisinya tidak normal. Kalau normal lebih dari cukup.